Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim alaihi wa ala alihi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil yang kami peroleh. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Anggota pertama Muhammad Raisyah Putra Nul Hakim. Kedua, Muhammad Ardiansyah Ramadan. Ketiga, Muhammad Asep Ramdhani. Keempat, Muhammad Vigo Al-Ghifari. Kelima, Muhammad Zaki Al-Ghifari. Kesultanan Gua Talo atau Kerajaan Makassar adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan. Lokasi kerajaan Gua Talo berada di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari keturunan Kerajaan Goa yang didirikan oleh Tumanurung Bainea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15, kerajaan ini dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Pada masa pemerintahan Raja Daeng Matrane Karaeng Tumaparisi Kalona, Goa dan Talo bersatu dan sejak saat itu disebut sebagai Kerajaan Goa Talo atau Kerajaan Makassar. Pada abad ke-16, Kerajaan Gua Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Sejarah Kerajaan Gua Talo terbagi dalam dua periode, yaitu sebelum memeluk Islam dan setelah memeluk Islam. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut adalah Tambolo, Lakiung, Saumata, Parang-Parang, Data, Agang Jene, Bisei, Kalili, dan Sero. Dengan berbagai cara, baik damai ataupun paksaan, 9 komunitas tersebut membentuk kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kala itu, masyarakat dan penguasanya masih menganut kepercayaan animisme. Tumanurung Bainea kemudian diangkat menjadi raja dan mewariskan kerajaan Goa kepada putranya, Tumas Salangga. Kerajaan Goa pernah terbelah menjadi dua setelah masa pemerintahan Tonatangka Lopi pada abad ke-15. Kerajaan Goa pada masa Islam. Kerajaan Gua Talo bersifat maritim dengan dua kegiatan utama, yaitu pelayaran dan perdagangan. Seiring berkembangnya waktu, Gua Talo menjadi pusat perdagangan di kawasan timur Nusantara. Para saudagar muslim mulai berniaga ke wilayah ini. Pada akhir abad ke-16, kerajaan Gua Talo memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Penguasa Gua Talo pertama yang memeluk Islam adalah I Marangi Daeng Manrapia pada tahun 1593 sampai 1639 Masehi dengan gelar Sultan Alauddin I. 2 tahun kemudian, seluruh rakyatnya selesai diislamkan. Setelah menjadi Kesultanan Gua Talo yang bercorak Islam, rakyatnya sangat terikat pada norma adat yang berdasarkan pada ajaran Islam. Ternate atau sebelumnya bernama Kerajaan Gapi merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam tertua di Maluku Utara selain Tidore, Jalilo, dan Bacan. Polano atau pemimpin pertama Ternate adalah Momole Ciko yang menyandang gelar Bab Masyhur Malamo 1257 sampai 1272. Ternate sangat strategis karena berada di antara Sulawesi dan Papua yang menjadi salah satu jalur pelayaran sekaligus perdagangan terpenting di Nusantara bagian timur kala itu. Maka tidak heran jika wilayah Ternate kerap disambangi orang-orang dari suku bangsa lain, termasuk Melayu, Jawa, Arab, juga Cina. Menurut Restu Gunawan dalam buku Ternate sebagai Bandar Jalur Sutra 1999, Islam masuk ke Maluku pada abad ke-15 Masehi. Raja Ternate pertama yang diketahui memeluk agama Islam adalah Kolano Marhum 1465 sampai 1486.
Kedatangan Portugis pada 1512 menjadi fase berikutnya bagi Kesultanan Ternate. Orang-orang dari Eropa itu semula datang untuk berdagang, namun kemudian justru berambisi menguasai pasar rempah-rempah, bahkan menaklukkan wilayah Maluku Utara. Dalam perjalanan riwayatnya, campur tangan Portugis kerap menyebabkan Kesultanan Ternate mengalami konflik antara sesama anggota kerajaan, bahkan hingga terjadi perang saudara demi memperebutkan tahta. Selain itu, Moluku Kierha juga turut goyah akibat pengaruh licik Portugis, hingga akhirnya di bawah kepemimpinan Sultan Babullah 1570 sampai 1583, Portugis berhasil diusir dari wilayah Ternate pada 1525. Bahkan sang sultan sukses membawa Kesultanan Ternate meraih masa keemasan. Setelah Sultan Babuluh wafat pada 1583, kejayaan Ternate perlahan meredup dan akhirnya jatuh ke tangan penjajah lainnya, yakni Belanda. Beberapa kali dilakukan perlawanan terhadap Belanda dari zaman ke zaman, namun selalu kandas. Terlebih, orang-orang Belanda sangat piawai dalam melakukan teknik divide et impera untuk memecah belah sesama orang Ternate. Sultan Haji Muhammad Usman Shah menjadi pemimpin terakhir Kesultanan Ternate yang masih memiliki kekuatan politik, yakni pada tahun 1902 sampai 1915. Setelah Sultan Usman Shah dimakzulkan atas tudingan pemberontakan pada 23 September 1915 dan diasingkan ke Bandung hingga akhir hayatnya. Kesultanan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali Belanda. Selain Kesultanan Ternate, Kerajaan Tidore menjadi salah satu kerajaan besar yang berada di Maluku karena posisinya yang sangat strategis dalam dunia perdagangan pada masanya. Sejarah Kerajaan Tidore. Menurut tradisi sejarah, 4 kerajaan di Maluku Utara, termasuk Ternate dan Tidore, memiliki akar yang sama. Raja pertama Tidore, Syah Jati atau Muhammad Nakil, yang naik tahta pada 1800 Masehi, adalah saudara Mashur Malamo, raja pertama Kerajaan Ternate. Sejak awal berdirinya hingga raja keempat, agama dan letak pusat Kerajaan Tidore belum bisa dipastikan. Pada 1495, saat kerajaan dipimpin oleh Sultan Ciriliati, letak ibu kota diketahui berada di Gamtina. Pada masa pemerintah Ciriliati pula, agama Islam masuk ke Kerajaan Tidore. Ciriliati atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Hal ini kemudian memengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Perkembangan dan masa kejayaan sepeninggal Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Al-Mansur 1512 sampai 1526 Masehi, di mana pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate, pesaingnya yang bersekutu dengan Portugis. Pada 1663, Spanyol mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas, dan Tidore menjadi semakin berkembang. Di bawah kepemimpinan Sultan Saifuddin 1657 sampai 1689 Masehi, Tidore berhasil menolak penguasaan VOC terhadap wilayahnya dan tetap menjadi daerah merdeka hingga akhir abad ke-18.